Nah, ini saya akan mempresentasikan bagaimana aplikasi manajemen stok dan laporan penjualan upper ini ya. Ini ada beberapa user, saya akan bagikan dulu menggunakan super admin. Nah, ini super admin ya. Nah, ini super admin ya. Nah, ini ada logout. Ini super admin bisa pilih cabang ya. Setelah di dashboard bisa pilih cabang mau yang mana super admin. Nah, ini overview. Di sini ada beberapa master data ya. Di sini ada manajemen user, cabang toko, kemudian role dan hak akses, data supplier, satuan produk, kategori produk, paket penjualan. Terus master data stoknya ada bahan mentah, bahan setengah jadi, sama produk siap jual. Nah, ini di bagian manajemen user ya. Manajemen user ini hanya bisa diedit oleh super admin. Nah, ini adalah indeksnya, yaitu daftar pengguna ya, data penggunanya. Nah, super admin bisa menambahkan data ya, masukkan nama lengkap, email, nomor telepon, kemudian kata sandi, kemudian role dan cabangnya ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, kemudian memilih role-nya juga. Nah, kemudian memasukkan foto profil, kemudian nanti simpan pengguna. Nah, ketika sudah disimpan, maka akan muncul di indeks yang menampilkan data di tabel user ya. Nah, di tabel user ini, kemudian super admin juga bisa menghapus, menghapus atau melihat detail atau mengedit ya. Ini kita akan melihat yang manajer ya. Manajer ini bisa diedit ya oleh super admin. Nah, apakah jabatannya, role-nya bisa diubah, kemudian cabangnya, tapi namanya manajer dia tidak ditempatkan di salah satu cabang agar bisa mengakses semua informasi yang mau di pusat produksi atau di cabang retail. Nah, kalau sudah ini ya bisa dimasukkan fotonya. Ini update pengguna. Nah, kita update apa namanya penggunanya ya, nama fotonya manajer menggunakan akun super admin ya, manajer bisa super admin saja yang bisa nah ini sudah berubah ya. Jadi di sini ada jabatannya itu super admin, ini yang akses data semua, kemudian ada manajer. Ini bedanya dengan super admin bisa mengelola data pengguna, sedangkan manajer tidak bisa. Kemudian ada kepala toko, ada kru toko, ada kepala produksi, ada kru produksi. Nah, untuk di database-nya itu kita akan lihat di Heidi. Kita akan lihat dulu ya di rancangan database-nya. Ini akan saya tampilkan. Jadi ketika login itu ya sistem akan mengecek permission-nya, ya, permission-nya. Di sini ada manage user, manage inventory, manage sales, PO report, sama manage branch. Ya. Mengelola data pengguna, inventory, kemudian penjualan, manage report, dan mengelola cabang. Nah, ini kemudian akan dicek ya apabila user itu, saya carikan dulu user ya, user. Nah, ini ada data usernya, data user ya. Nah, dia terkait di cabang mana. Nah, untuk super admin dan manajer, mereka tidak terikat di cabang manapun karena mereka bisa mengakses ke semua cabang. Berbeda halnya dengan kepala toko, kepala produksi, kru toko, itu mereka terikat dengan cabang masing-masing ya. Jadi tidak bisa mengakses ke cabang lain. Nah, ini didaftarkan di sini di tabelnya ada di tabel user ya. Ada ID-nya, kemudian ID-nya auto increment ya, kemudian ada name, email, phone, email verified, kemudian passwordnya udah di hash ya, kemudian ada avatar itu fotonya, branch ID, kemudian apakah statusnya aktif atau tidak dinonaktifkan. Nah, kemudian data user ini dia akan diketemukan dengan role ya. Nah, tadi super admin, kepala toko, produksi, protokol, manajer ya. Nah, kemudian user ini dia akan ditemukan dengan user role. Nah, user ID-nya ya, satu role ID-nya berapa? Tadi yang misalnya Bibi, kemudian role ID-nya apakah sebagai kepala toko. Nah, kalau super admin, mereka super admin ya, itu super admin ya, namanya super admin, kemudian role ID-nya super admin. Nah, roles ya. Nah, kemudian ada role permission. Ketika dia sudah mendapatkan role permission, apa mendapatkan role ya, user role-nya. Nah, kemudian dicek lagi role permission-nya, role ID, misalnya dia sebagai super admin ya, super admin. Nah, kalau dia sebagai super admin, permisinya dapat bagian mana aja. Nah, super admin dia dapat semua ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk data pengelolaan data pengguna ya. Jadi sistem akan mengecek dulu ya, apakah dia mempunyai akses untuk mengelola data pengguna. Nah, ini super admin bisa ya. Nah, ini super admin tidak bisa menghapus dirinya sendiri. Super admin tidak bisa menghapus dirinya sendiri ataupun mengedit dirinya sendiri, tidak bisa. Tapi kalau yang di bawahnya super admin ya, misalnya role dan akses tadi. Nah, ini ada hanya 3 produksi, protokol, koproduksi, protokol, manajer, super admin. Nah, ini bisa diubah ya di apa di bagian halaman daftar role dan akses ini ya, permissionnya ya. Nah, bisa diubah misalnya kepala produksi mau ditambahkan atau dikurangi. Nah, ini bisa. Tapi kan ini sudah pas jadi tidak perlu. Jadi di sini bisa mengupdate-nya ya, mengupdate-nya. Nah, ini yang bisa mengakses ini, hanya super admin ya. Kalau hanya super admin ya yang di master general nih. Manajemen user, cabang toko, role dan akses, data supplier, satuan produk, kategori produk, tiket penjualan. Ini hanya super admin yang bisa. Kalau manajer dia tidak bisa. Manajer hanya bisa mengakses ke master data bahan ya. Itu mau bahan mentah, bahan setengah jadi atau produk siap jual. Nah, ini.
Kemudian data cabang toko ya, superadmin. Superadmin untuk cabang tokonya bisa untuk menambahkan atau mengurangi atau menonaktifkan tokonya ya, mengedit juga bisa. Nah, itu. Kemudian superadmin bisa mengelola permission. Tapi kalau permission ini sudah fix ya, tidak bisa dimanipulasi melalui aplikasi. Dia sudah bawaan dari database. Jadi permission ini ya, role-nya apa? Kepala produksi ada 6 macam ya, ada produksi, kepala toko, produksi, kepala toko, manajer, superadmin, ini sudah fix. Jadi tidak bisa lagi ditambahkan atau dikurangi. Begitupun dengan permissionnya. Permissionnya tadi ya maksimal ada 5 ya. Nah, itu tidak bisa dikurangi atau ditambahkan. Nah, ini role superadmin tidak dapat diedit. Nah, kemudian ini ada sudah ini ya, ini untuk manajemen user, cabang toko, dan role dan hak akses. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke data satuan produk ya, atau satuan ukurnya. Ini kita bisa tambah data untuk superadmin ya. Itu nama satuan, singkatan, deskripsi. Nah, tinggal disimpan. Bisa diedit, bisa dihapus. Ya, seperti ini tampilannya ada data nama satuan, singkatan, deskripsi, dan satuan. Nah, ini kalau di database, dia ketika di bahan mentah atau bahan setengah jadi, atau di produk siap jual, ya itu pasti ada foreign key berupa satuan ukur dan kategori. Nah, satuan ukurnya itu mengambil dari master data satuan ukur tadi. Nah, satuan produk, satuan ukur sama saja. Nah, ini kita cari di unit, tabel units ya. Nah, ini ada karung, kilogram, gram, ekor. Banyak ya. Dan daftar sini ada kolom unit name, singkatan, abbreviation ya, abbreviation, description, nah seperti itu, dan is aktif atau tidak. Nah, seperti itu ya. Ada created, updated. Nah, ini satuan produk. Kemudian ada kategori produk. Kategori produk ini juga sederhana saja ya, bisa ditambah, dihapus, diedit. Di sini cari nama kategori, kode kategori, dan deskripsi. Status kategorinya apakah aktif atau tidak. Nah, kemudian satuan juga bisa diaktifkan atau tidak. Nah, ini kalau di SQL ya, ini kita cari yang kategoris ya. Nah, kategoris ini ada kolom ID, name, is aktif, kemudian kode, description, rated atau rated out. Nah, ini kemudian ada juga yang paket penjualan ya. Nah, paket penjualan misalnya paket apa aja ya. Nasi sayap. Nah, pilih kategori, misalnya dia adalah paket lapar. Nah, kemudian dia terdiri dari simpan paketnya. Ini paket penjualan bisa ya. Nah, kemudian bisa juga kita edit. Nah, ya, bisa kita edit. Kemudian bisa juga kita hapus ya. Superadmin saja yang bisa mengelola data paket penjualan. Nah, ini ambilnya dari produk siap jual. Nah, ini bahan setengah jadi, bahan mentah, produk siap jual. Ya, 3 macam bahan tadi ya, bahan mentah, bahan setengah jadi, produk siap jual itu menggunakan kategori dan satuan produk yang sudah terdaftar di master data satuan dan di master data kategori. Kalau kita lihat di database ya, di SQL-nya, itu untuk raw materials, Nah, ya, dia ada kolom ID, name, kode, kategori ID, ya, description, image, unit ID, minimum stock, current stock, ya, current stock, kemudian unit price, kemudian is active, supplier ID. Nah, ini untuk bahan mentah ya. Ini kita bisa edit ya. Stok saat ini misalnya dia dulu. Hmm, bahan hmm, bahan mentah ya. Nah, di pusat produksi.
di pusat produksi ini. Di pusat produksi ya tadi ada datanya itu ya, raw materials. Oke, sampai sini dulu ya. Intinya tadi untuk bahan raw materials ya dia menggunakan pasti ada kategori ID dan unit ID-nya ya. Kemudian untuk semi finished product ya, itu juga pasti menggunakan kategori ID dan unit ID. Ini saya sebutkan dulu kolom yang ada di raw materials yaitu ya ada ID name, kode, kategori ID, description, image, unit ID, minimum stock dan unit price dan active supplier ID. Nah, dan current stock ya. Dan current stock. Ini untuk raw materials. Kemudian untuk semi finished product dan finished product itu ada perbedaan dibandingkan dengan raw materials. Perbedaannya adalah untuk stok itu per cabang karena tadi pusat produksi kan bahan mentah ya. Bahan mentah itu hanya ada di satu pusat produksi sedangkan kalau cabang retail itu ada banyak. Artinya memang data semi finished atau bahan setengah jadi dan produk siap jual finished product itu sama namun setiap cabang mempunyai stok yang berbeda. Jadi ada tabel tambahan yaitu finished brand stock dan semi finished brand stock. Nah, saya akan tampilkan di sini untuk semi finished product. Nah, ini semi finished product. Itu ada kolom ID name, kode, description, unit ID, minimum stock, kemudian image, production cost, active, decentralized. Nah, kemudian ini belum tercantum untuk stoknya, hanya ada minimum stock, batas ambangnya ya. Berarti stoknya di mana? Stoknya ada di semi finished brand stocks. Nah, semi finished brand stock. Di sini ada kolom ID, brand ID, semi finished product ID, quantity. Nah, kemudian untuk finished product, finished product, kita akan tampilkan di sini finished product. Nah, ini ada kolom ID name, kode, description, kategori ID, unit ID, price, minimum stock. Kemudian ada kolom stok yang di finished product ini tidak berguna ya sebenarnya salah tapi tidak bisa saya hapus karena di aplikasinya sudah terlanjur. Tapi tidak digunakan walaupun ada kolomnya. Tapi tidak bisa juga saya hapus karena terlalu rumit. Jadi yang diaktifkan adalah ID name, kode, description, kategori ID, unit ID, price, kemudian minimum stock, foto, production cost. Nah, dan is aktif. Kemudian di sini ada stoknya, finished brand stock. Nah, jadi di sini di tabel finished brand stock itu ada kolom ID, branch ID, finished product ID, dan quantity. Jadi harus di ini dulu, branch ID-nya berapa, kemudian finished produknya ID-nya berapa, gitu ya. Jadi setiap cabang mempunyai stoknya masing-masing. Nah, ini adalah untuk tadi ya, bahan mentah, bahan setengah jadi, produk siap jual, dan urusannya dengan data satuan produk, kategori produk, dan paket penjualan. Nah, paket penjualan ini, nah ini ada paket penjualan, saya tambahkan lagi sedikit, nah, ada paket penjualan. Itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai database paket penjualan. Jadi aplikasikan ada paket penjualan, tadi saya sudah cobakan, super admin. Nah, itu ada namanya tabelnya adalah package ya. Nah, ini ada sales package. Nah, sales package. Nah, ada sales package, ada sales package items. Ya, ini ada sales package yaitu kalau sales package ya, sales package, sales package dia ada kolom ID name, kode, description, kategori ID, base price, discount amount, discount percent, additional charge, final price, image is active, created by, created at, updated at. Nah, ini tapi belum tercantum apa itemnya. Kemudian ada sell package item. Nah, ini. Jadi ID, sales package ID, nama paketnya, finished produknya apa, quantity, unit price, total price, created at, updated at. Jadi seperti itu ya untuk yang master data paket penjualan. Nah, ini sampai di sini. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lagi setelah superadmin login ya. Superadmin juga bisa mengelola data supplier ya, data supplier. Nah, ini data supplier bisa menghapus, menambahkan, atau mengedit ya. Namun apabila suppliernya itu sudah ada mengelola beberapa bahan mentah, dia mensuplai beberapa bahan mentah, maka dia tidak bisa dihapus ya. Nah, supplier tidak dihapus karena masih memasuk bahan mentah, silahkan pindah hapus bahan mentah terlebih dahulu. Jadi supplier itu kalau dia memang sudah mensuplai bahan mentah, dia tidak bisa dihapus ya, jadi harus dihapus dulu. Nah, bahan mentahnya ya, atau dipindahkan ke supplier lain, bisa ya. Intinya di data bahan mentah itu suppliernya harus diganti. Nah, ini supplier sudah didaftarkan oleh superadmin.
hanya super admin yang bisa mendaftarkan suppliernya. Sini ada ketika kita tambah data ya, ini kita tambah data, misalnya ini ada nama suppliernya misalnya PT Buana. Nah, misalnya PTB. Nah, ini. Nah, misalnya kita isikan juga ini buana@gmail.com. Nah, ini kita simpan supplier, maka berhasilnya kita bisa cek di sini ada PT Buana, kemudian bisa juga diedit PT Buananya. Nah, bisa juga dinonaktifkan. Ini kita akan cek ya Buana ya. Nah, ini berhasil diedit ya. Nah, kemudian bisa dihapus juga oleh super admin. Nah, maka sudah berhasil ya. Tadi yang kita tambahkan, kita edit, kita hapus ya data suppliernya. Kemudian di sini ada cabang ya. Nah, ini tambah data cabang misalnya. Nama cabang, kode cabang, tipe cabang, ada retail, pusat produksi ya. Tipe cabangnya antara dua, mau retail atau pusat produksi. Pusat produksi cuma satu, retail bisa banyak. Kemudian alamat, telepon, email. Nah, kemudian bisa melihat ya di indeksnya daftar cabang yang sudah terdaftar. Ini juga bisa dihapus cabangnya. Nah, akan tetapi kalau di dalam cabang ini ada user di dalamnya, maka dia tidak bisa dihapus. Nah, kalau ada ada user di dalamnya ya, kita akan cek ini siapa yang terdaftar di cabang ya. Ini kita coba hapus yang pastikan beneran simbang atau jangan terang anyar ya. Ntar. Ini kita coba hapus ya yang jalan jeruk. Nah, ini coba kita hapus yang jalan jeruk. Nah, tidak bisa ya. Jadi tidak bisa dihapus, dia akan error. Nah, dia akan error ya. Nah, tidak bisa dihapus kalau yang masih ada usernya. Beda halnya dengan yang di cabang itu tidak ada user lagi yang aktif ya. Sudah dinonaktifkan, maka cabang itu bisa dihapus. Nah, contohnya, nah cabangnya bisa dihapus ya kalau tidak ada user. Namun apabila ada user yang masih aktif di dalam cabang itu masih terkait, maka tidak bisa dihapus. Jadi syaratnya harus menghapus dulu user yang terkait dengan cabang tersebut. Ini cabang, kemudian data supplier. Kemudian di sini ada ini ya. Jadi lanjutkan kita ke ini dulu deh, ke data cabang tadi ya, branches ya. Nah, ini cabangnya yang terdaftar, kemudian data supplier ya, data supplier. Nah, supplier. Nah, ini supplier ya. Ini ada berbagai macam supplier yang ada banyak ya. Di sini ada data, ID, name, ID yang complement name, kode, address, phone, email, aktif ya. Kalau aktif ya satu, kalau tidak aktif dia nol false ya. Email, phone. Nah, kemudian selain supplier ini dia juga ada yang berkaitan dengan supplier ini. Dia ada data di setiap ini ya ada bukan setiap tapi bahan mentah saja karena pembelian itu dari bahan mentah saja. Kalau bahan setengah jadi tidak ada yang dibeli, dia dibikin dari produksiannya, pusat produksi. Ini ada raw materials. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada supplier ID. Jadi di dalam bahan mentah ini, database tabel bahan mentahnya di tabel raw materials ini ada ID, kemudian name, kode, kategori ID, kemudian description, kemudian image, kemudian unit ID, ya, kemudian ada minimum stock, kemudian ada current stock, kemudian ada unit price, ada apa namanya is aktif, kemudian supplier ID. Nah, ini ada supplier ID-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada juga di bagian purchase order. Nah, ketika ingin pembelian. Nah, tapi nanti akan disampaikan. Tapi intinya tadi kaitannya antara bahan mentah dengan supplier seperti itu ya. Jadi ada raw materials, kemudian ada supplier. Jadi foreign key-nya di bahan mentah atau raw materials itu mengambil dari ID supplier. Seperti itu ya. Nah, ini dulu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan juga ini akses untuk super admin ini paling lengkap ya. Dia bisa melihat dashboard, master general, ya data master general, kemudian data master stock, kemudian bahan mentah juga, pusat produksi, distribusi, urusan cabang. Nah, ini super admin dia bisa
mengakses dari saya sebutkan dulu ya. Akses generalnya ini ada terdiri dari manajemen user, cabang toko, role dan akses, data supplier, satuan produk, kategori produk, paket penjualan, kemudian master stoknya ada bahan mentah, bahan setengah jadi, produk siap jual, kemudian bahan mentahnya ada buat purchase order, 5 purchase order, kemudian di pusat produksi ada pengajuan proses, kalau distribusinya itu ada pengiriman cabang, kotak masuk, kalau operasional cabang ada ajukan penggunaan bahan, penjualan, transfer antar cabang, laporan terdiri dari cabang, supplier, bahan mentah, bahan setengah jadi, produk siap jual, paket penjualan, transaksi penjualan, stok transfer, produk laris, penggunaan bahan setengah jadi. Nah ya, ini untuk super admin. Nah, kemudian kalau di manager itu dia bisa mengakses dashboard ya. Tapi super admin juga bisa ya dashboard ya. Nah, ini ya apa? Kalau manager dia ada dashboard, master stock ya, bahan mentah, bahan setengah jadi, produk siap jual, kemudian dibikin bahan mentah buat purchase order dan terus terima proses resep. Kemudian manajer ini artinya ini ya bahan mentah buat purchase order tuh untuk pembelian, kalau terima proses resep ini untuk penerimaan pembeliannya. Nah, kemudian pusat produksi dia bisa pengajuan proses distribusinya, tetap masuk, kemudian di operasional cabangnya dia bisa ajukan penggunaan bahan penjualan tanpa cabang. Nah, ajukan penggunaan bahan penjualan transparan per cabang. Kalau ya, kalau kepala toko itu bisa dashboard ya, kemudian distribusinya kotak masuk, kemudian operasional cabang, transparan per cabang, ajukan penggunaan bahan penjualan. Nanti yang mengajukan untuk penggunaan bahan ini adalah kepala toko kepada manajer. Jadi yang mengapprove atau menolak penggunaan bahan setengah jadi menjadi produk siap jual itu adalah seorang manajer. Nah, manajer ya. Kalau nyapu toko itu dia bisanya ini ya, apa namanya? eh Dia biasanya adalah melakukan penjualan. Nah, penjualan. Di operasional cabang harusnya kalau toko ini dia tidak. Hmm, nanti kita cek ya. Kemudian ada kepala produksi, dia bisa masuk di menu pusat produksi yaitu pengajuan. Dan nanti yang memproses adalah kru produksinya. Pengajuan ini dilakukan oleh kepala produksi terhadap manajer ya. Pengajuan penggunaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Nah, kemudian juga bisa pengiriman cabang ini adalah membuat pengiriman ke cabang nanti akan diterima oleh kepala toko. Jadi kepala produksi yang membuat distribusinya, kemudian nanti kepala toko yang melakukan penerimaan distribusinya di cabang retail. Kalau kru produksi dia apa namanya melaksanakan pengiriman ke cabang ya. Hmm. Nah, ini adalah akses-aksesnya. Nah, jadi saya akan melakukan simulasinya. Di sini saya menggunakan akun manajer. Saya akan membuat purchase order ya atau pembelian barang. Pembuatan pembelian barang. Nah, di sini saya akan menambahkan pembelian. Saya pilih supplier, ini manajer ya. Kemudian catatan, ini catatan. Kemudian tambah bahan yang akan dibeli. Jadi ini tergantung dari data yang ada di bahan mentah siapa suppliernya. Nah, ini karena yang saya pilih Yasmin Market Jara ini banyak masuk supply barang jadi banyak yang muncul. Nah, saya akan pilihkan ya. Ini misalnya saya mau beli kiling, saya beli 5. Nah, kemudian saya klik validasi harga terbaru. Kalau mau ditambahkan juga bisa catatan eh, ini misalnya saya tambahkan lagi misalnya juga nah ini saya bisa simpan sebagai draft atau kirim pesanan via WhatsApp. Karena saya ingin menjadikan draft dulu, maka saya simpan sebagai draft. Nah, ketika dia menjadi draft, itu statusnya adalah ordered. Mohon maaf, statusnya adalah draft. Kalau sudah dikirim lewat WhatsApp menjadi ordered. Nah, di sini pembelian bahan mentah itu terdiri dari datanya, nomor ordernya, suppliernya, tanggal, total, status dibuat oleh aksinya. Kita bisa lihat dulu detailnya di sini. Nah, ini ya, rincian yang tadi sudah diberikan. Ini bisa diedit purchase ordernya atau saya bisa klik pesan sekarang ya. Nah, ini saya akan klik pesan sekarang. Nah, ini akan mengirim ke WhatsApp ya, pesan sekarang. Ini ngirim WhatsApp-nya yaitu dari WhatsApp manajemen lapan ikan, kemudian akan masuk. Nah, ini masuk ya. Ini masuk pesannya. Nah, ini pesanannya. Masuk pesannya, ini adalah pesanannya. Indomie keju coklat. Ini dan rinciannya. Nah, ini ketika sudah diterima oleh supplier, kemudian di tanggal beberapa hari kemudian ya,
Ini kan ada pengiriman yang diharapkan bisa jadi lebih cepat ya dari tanggal yang diharapkan. Nah, itu nanti di bagian sini manajer juga bisa membuat penerimaan. Nah, tadi kan 0035 ya. 0035. Nah, ini saya klik buat penerimaan. Nah, ini harus dimasukkan kemudian notanya. Ini saya contohkan saja misalnya notanya ya. Kemudian oke, catatan oke. Kemudian berapa yang diterima? Nah, tadi kan dipesan cirinya 5, rupanya yang datang hanya 4. Nah, kemudian foto kondisi itemnya. Nah, kemudian ini Indomie-nya saya pesan satu, yang terima juga satu. Kemudian foto kondisi itemnya, artinya tidak ada barang rusak. Saya kasih note. Oke, ini. Nah, ini kurang satu ya. Apakah ada biaya tambahan? Kalau ada, ya bisa ditambahkan. Nah, nama biaya misalnya ongkir. Misalnya ongkir, misalnya ongkirnya 5.000. Nah, catatan, ongkirnya 5.000 misalnya ya. Catatan, ini bisa dikosongkan saja, catatan tidak wajib. Apakah ada diskon? Ada, rupanya diskonnya 1.000. Kemudian pajaknya, ini misalnya 2.000. Dan diskonnya mungkin 1.500 ya. Nah, kemudian saya lakukan simpan perubahan. Nah, ini ya. Eh, kemudian yang sudah diterima ini tidak bisa dilakukan pengeditan ya, penghapusan ya sebenarnya. Nah, ini adalah proses dari untuk apa namanya melakukan pembelian barang bahan mentah yang dilakukan oleh manajer seperti itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan ya di database SQL-nya yang bagian hak akses tadi ya, itu roles ya, manager ya tadi. Nah, ini kita akan cari yang purchase order. Nah, ini pembelian purchase order. Ini datanya di tabelnya itu ada kolom ID, order number, order code, supplier ID, created by, order date, requested delivery date, dan status, notes, total amount, ordered at, WhatsApp send, ya, created at, audited at. Nah, ini ya. Kemudian ini kan purchase order. Nah, itemnya apa aja? Karena kan ketika belanja bahan itu bahannya bisa lebih dari satu ya untuk satu supplier. Jadi di sini ada di tabel purchase order items, ini kolomnya ada ID, purchase order ID, raw material ID, unit name, quantity, unit price, total price, notes, graded at, updated at. Nah, kemudian ketika penerimaan, itu ada purchase receipts ya. Nah, ini penerimaan ya. Nah, penerimaan, ini tabel purchase receipts, ini kolomnya ada ID, receipt number, purchase order ID, received by, received date, status. Nah, ini statusnya kita bisa lihat di sini, enum ya, statusnya enum, itu accept, rejected, partial. Nah, kalau yang purchase orders, dia enum, purchase ordernya ya tadi ya, tabel purchase order ininya, draft ordered, received, kemudian partially received, rejected. Nah, nah ini kita lihat ya di statusnya, kalau yang purchase receipt, statusnya accept, rejected, partial. Nah, kemudian ada notes, receipt photo, subtotal item, additional cost total, diskon, dari sini diskon amount, kemudian tax amount, total amount, total semuanya ya, tax, diskon, biaya tambahan. Nah, Nah, ini kemudian ada proses resep ketika penerimaan, ada proses resep additional cost. Jadi kalau ada biaya tambahan, dia ada nih, nah ID, proses resep, di tabel proses resep additional cost, dia ada kolom ID, proses resep ID, cost name, amount, notes. Nah, seperti ini ya. Nah, ini apa namanya datanya. Nah, ini ada ID-nya, bikin integer, proses resep bikin integer, cost name varchar, amount integer, notes, text. Nah, kemudian ada proses resep items. Nah, ini proses resep items. Jadi kalau ini adalah status resepnya, apa namanya penerimanya, ini adalah itemnya yang terkait apa ya. Nah, ini ada di kolomnya untuk tabel proses items di tabelnya itu ada kolom ID, proses ID, proses order item ID, raw material ID. Nah, ini bagian kayaknya yang tiga ini ya, proses resep ID, proses order item ID, kemudian raw material ID. Kemudian ada kolom order quantity, received quantity. Nah, ini rejected quantity, unit price, item status partial accepted. Nah, kemudian condition item status, condition foto, notes, ya. Kemudian created at, updated at. Nah, ini ya untuk uh, struktur tabelnya di dalam database SQL ya. Nah, di sini di bagian halaman tambah pengajuan produksi ini bisa diajukan oleh kepala produksi, sedangkan kru produksi tidak bisa. Ini hanya bisa dilakukan oleh kepala produksi ketika dia menginput, dia harus memasukkan informasi ini apa ini untuk apa peruntukannya. Nah, ini misalnya membuat pembuang. Nah, ini untuk apa peruntukannya. Nah, kemudian di sini memilih bahan mentahnya bisa lebih dari satu ya, tidak mesti hanya satu. Jadi dalam satu kali pengajuan bisa mengajukan beberapa macam bahan.
Nah, ini memasukkan jumlahnya berapa mau digunakan, harganya berapa. Harganya ini dari ambilan dari master data ya. Nanti akan sistem akan total. Kemudian kita masukkan catatannya, kemudian jumlahnya. Nah, setelah itu target output bahan setengah jadinya targetnya apa? Misalnya menjadi ayam itu bukan jadi ayam, menjadi tepung biang misalnya 5 toples. Nah, kemudian ini misalnya beras misalnya jadi 1 kilogram. Setelah itu mengirim pengajuan. Nah, ini mengirim pengajuan maka ada nanti statusnya menunggu persetujuan. Di sini datanya adalah nomor kode pengajuan, peruntukannya untuk apa, pemohonnya siapa, total jadi berapa, statusnya menunggu persetujuan. Nah, ini eh, bisa diedit ya sebelum diterima oleh terima oleh manajer. Kemudian manajer yang bisa mengapprove ya atau menerima pengajuan di sini, manajer akan membuka halaman pengajuan. Di sini ada tombol terima atau tolak. Nah, di sini kita bisa melihat juga detailnya. Nah, ini di sini ada detailnya ya. Kemudian akan kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Jadi manajer bisa melakukan penerimaan atau penolakan. Kalau menolak ya berarti ya ditolak. Kalau misalnya diterima nanti diproses oleh kru produksi. Ini kita coba ya, kita ini dulu apa manajernya bisa untuk hmm, di pengajuannya. Sebentar. Nah, ini kita akan cobakan. Kita terimakan saja. Ya, kita terimakan saja. Nah, statusnya disetujui. Yang disetujui ini akan masuk ke bagiannya yang di halaman proses. Nah, ini. Nah, manajer hanya bisa menyetujui ya. Kemudian untuk prosesnya itu bisa dilaksanakan oleh kepala produksi, dikerjakan oleh kru produksi. Nah, di sini bisa mulai produksi. Nah, kemudian kru produksi atau kru produksi itu bisa update progress atau menyelesaikan. Nah, misalnya update progress, ini menyelesaikan ya. Kemudian kru produksi bisa klik selesaikan. Nah, ini mengisi apa saja produknya, kemudian rencana produksinya apa saja, kemudian realisasinya berapa. Tadi rencananya mengajukan 1, misalnya realisasinya 2. Ini karena tidak apa namanya? Karena dia bahan mentah ini tidak apa namanya ya? Tidak tidak wajib diisi, jadi bisa saja dikosongkan kan ini dikosongkan ya. Nah, tapi umumnya memang ada nanti input hasil produksinya menghasilkan apa. Tapi kadang-kadang ada yang tidak menghasilkan apa-apa. Itu tapi harus tercatat kita bisa saja simpan selesai. Nah, kita cobakan dan selesai ya. Nah, ini kalau sudah selesai, maka statusnya nanti akan berubah jadi selesai ya. Nah, ini untuk proses pengajuan dan proses di pusat produksi. Nah, ini kemudian saya akan menjelaskan mengenai eh, pengajuan produksi dan proses produksi. Nah, ini berarti raw ya. Nah, ini ada production request. Nah, ini di struktur tabelnya. Ini untuk production request, ini ada kolom ID, request ID, bench ID, located by, purpose, total raw material cost, notes, status, approved by, approved at, approved notes, production started at, production completed by, kemudian production completed at, kemudian production notes, evident path, created at, updated at. Nah, ini strukturnya ya bisa dilihat ya.
kemudian production request items. Nah, ini ada ID, kolom ID, production request ID, raw material ID, requested quantity, unit cost, total cost, notes, updated at. Nah, ini adalah apa namanya strukturnya ya, struktur tabelnya. Ini tipe datanya big integernya ada, integer bisa dilihat di gambarnya ya. Kemudian ada production request outputs. Nah, ini datanya yaitu ID production tabelnya ya. Ini outputnya ID production request ID, semi finished product ID, planet quantity, actual quantity, notes, created at, updated at. Nah, ini strukturnya ya, dan tipe datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mengambil data dari ID-nya. Apa forensic key-nya adalah semi finished product ID-nya ya untuk yang outputs ya. Kalau yang items-nya ini adalah raw material ID. Jadi yang kalau yang di request itu adalah raw material ID-nya. Kemudian yang outputs-nya adalah semi finished product ID. Dan ketika mengajukan production request itu bisa lebih dari satu ya itemnya yang diminta dan output yang bisa dihasilkan juga lebih dari satu. Nah, seperti itu. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan untuk distribusi ya. Distribusi ini bisa diajukan oleh kepala produksi ya atau kru produksi. Nah, kemudian nanti distribusi ini itu setelah ada pengajuannya itu nanti ada di bagi manajer bisa meng-ACC-nya ya atau meng-approve atau menolaknya. Apabila di-approve distribusinya maka stoknya akan masuk ke cabang yang dituju. Nah, ini saya tampilkan. Saya tampilkan ya di sini distribusi pengiriman ke cabang. Nah, ini tambah data. Nah, di sini adalah memilih apa nama bahan setengah jadi yang ingin didistribusikan. Kemudian ya, ini bisa lebih dari satu dalam satu tiket distribusi ya. Nah, apa yang ingin didistribusikan. Namun ketika dipilih lebih dari satu, itu kode distribusinya akan terpisah. Nah, jadi 1, 2, 3. Dan setiap kode distribusi ini, ia memiliki hanya satu saja. Hanya satu saja produknya ya, beserta kuantitasnya. Jadi dalam satu kode distribusi itu tidak bisa untuk dua produk. Dia hanya satu produk. Namun ketika mengisi form tambah datanya, di sini ada perulangan. Kita ketika mengklik tambah produk, nah ini ketika ada 4, otomatis nanti yang digenerate oleh sistem itu ada 4 kode distribusi yang berbeda. Nah, ini kepala produksi yang mengajukan distribusi atau apa namanya kru produksi juga bisa. Nah, namun yang mengapproval ya itu adalah manajernya. Distribusi. Bukan manajernya sorry, tapi kepala tokonya. Kepala tokonya yang mengapprove-nya, kepala toko yang mengapprove-nya, kepala toko yang mengapprove-nya. Yang menerima atau menolak. Apabila diterima, maka stok bahan setengah jadi itu berpindah dari pusat produksi ke cabang retail yang dipegang oleh kepala toko di cabang retail tersebut. Nah, ini kita akan melihat ya semi finished distribution. Nah, ini ya di sini ada. Nah, sini finished distribution. Nah, ini tabelnya ada kolom ID, distribution code, standby, target branch ID, semi finished product ID, quantity send, unit cost, total cost, kemudian distribution notes, status, ended by, ended at, response notes, ended at, updated at. Nah, ini ada version key-nya yaitu target branch ID-nya, kemudian semi finished product ID-nya. Nah, kalau primary key-nya ada distribution code. Nah, saya inikan dulu. Nah, begini ya. Kemudian ketika sudah di approve ya, ini kita lihat dulu ini ada statusnya enomnya yaitu send accepted rejected. Nah, ini untuk semi finished distribution. Nah, ini untuk semi finished distribution. Jadi ini adalah tampilan kolomnya kolomnya ya, fieldnya ya. Ini ada ID, back integer, char, back integer, integer, text, enum, back integer. Nah, saya accepted rejected, integer, timestamp. Nah, kemudian ketika distributionnya diterima, maka stoknya yang bahan setengah jadi di cabang target itu akan bertambah ya. Nah, jadi apa namanya semi finished brand stoknya itu nanti stoknya itu akan bertambah di cabang tersebut. Nah,
semi finished product, semi finished distribution. Nah, ini untuk distribusi ya, dari pusat produksi menuju ke cabang retail. Nah, ini akan saya contohkan bagaimananya ya. Ini misalnya ini ada kepala produksi ya, dia menambah data distribusi bahan ya. Di sini misalnya ini stoknya, nah kita kirimkan distribusinya. Ini dipilih dulu tujuan cabangnya, misalnya ke Jalan Jeruk Sungai Ulin ya. Nah, kita kirim distribusi. Nah, ini ada tulisannya adalah terkirim, tapi harus menunggu konfirmasi. Nah, ini menunggu konfirmasi. Ketika menunggu konfirmasi, ini kita akan cek ya di cabangnya. Tadi adalah Jalan Jeruk ya. Ini ada Hekrisinda ya. Hekrisinda. Kita cekkan. Ini kita login sebagai kepala toko yang tadi dituju ya distribusinya. Nah, di kepala tokonya akan mengecek kotak masuknya. Nah, ini harusnya kepala tokonya bisa untuk menerima ya. Nah, ini karena masih ada baknya, jadi harusnya bisa. Nanti kepala toko menerima atau menolak. Jadi kalau misalnya menerima, maka stoknya akan bertambah. Nah, ini kita bisa lihat dulu ya untuk bahan setengah jadinya. Ya, bahan setengah jadinya. Misalnya ayam marinasi, dia stoknya ada 1 ya. Sini stoknya ada 1. Jadi kalau misalnya diterimakan harusnya menjadi 2. Maka kita akan terimakan dulu ya untuk distribusinya. Maka karena tadi ada bak, jadi saya akan menggunakan super adminnya ya. Saya akan menggunakan super admin karena tadi masih ada baknya. Nah, kita akan cek di sini. Nah, ini ada terima ya. Nah, ini diterima, harusnya stoknya itu di tempatnya ini sudah berubah menjadi 2 ya. Kita akan lihat. Nah, ini berhasil ya, stoknya bertambah rupanya. Nah, stoknya bertambah seperti itu. Nah, ini adalah proses distribusi ya dari pusat produksi menuju ke cabang retail ya. Jadi yang mengajukan adalah kepala produksi atau kru produksi, kemudian nanti akan diterima oleh kepala toko di cabang retail terkait yang dituju ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan bagaimana proses penjualan di operasional cabang ya. Di penjualan operasional cabang, di sini ada datanya. Jadi kalau misalnya login menggunakan akun kepala toko atau kru toko, dia bisa berjualan. Kalau produksi atau kru produksi tentu saja tidak bisa, karena bukan cabang retail. Karena berjualan hanya ada di cabang retail. Dan syaratnya harus login menggunakan kepala toko atau kru toko. Dan kepala toko kru toko itu ketika sudah melakukan transaksi, maka transaksinya tidak bisa dihapus. Transaksinya bisa dihapus oleh administrator ya, super administrator. Nah, kemudian kita akan berikan tambah data di sini. Nah, kita pilih barangnya di sini, kemudian kita isi, kemudian diskonnya misalnya 5.000, diskonnya 5.000, atau kita diskonkan persen 5%, bukan 10% ya. Bentar. Oke, kalau ini 42, 45, 45, bisa kita kan misalnya diskon 2.000, kemudian dengan pembayarannya kita kasih 10.000, kasihkan ini metode pembayarannya QRIS. Kalau QRIS dia otomatis langsung ini ya, sesuai pembayarannya ya. Saya tidak menginput, tapi kalau dia cash tunai, maka dia ini yang ditulis. Nah, kita akan cek ya. Nah, kemudian bisa difilter dari sini. Nah, ini tanggalnya. Tanggalnya belum terubah. Nah, tanggal hari ini ya. Nah, bisa ya. Nah, kalau misalnya dari superadmin yang hapus ya, ini adalah kebenaran dari superadmin yang hapusnya. Misalnya yang tunainya dihapus ya.
maka statusnya akan menjadi dibatalkan. Nah, ini dibatalkan. Hmm. Dan seharusnya total ini tidak masuk ya. Harusnya yang dihitung adalah yang 97 saja. Oke, ini dia untuk proses penjualan ya. Ini untuk proses penjualan. Kalau misalnya ini stoknya habis, maka dia tidak bisa ditambahkan kalau stoknya habis. Atau kalau misalnya stoknya kurang, ini juga tidak bisa kalau stoknya kurang. Bentar, kita cek ya. Harusnya stoknya kurang tidak bisa ya. Ini ada, kita coba lagi sekali lagi. Nah, ini stoknya karena kurang tidak bisa ya. Nah, kalau kita coba, misalnya di sini satu kemudian di sini. Nah, ini kalau sudah kurang tidak bisa. Ada 8 ya. Kita coba tulis. Nah, tidak bisa ya. Ini kalau misalnya kita inginkan juga. Nah, ini saya posisinya 2. Ada bugnya ya. Ini saya akan jelaskan mengenai SQL-nya dulu ya. Itu nanti diperbaiki. Di sini sales-nya ada tabel sales, ada tabel sales items. Nah, tabel sales ini adalah nomornya ya. Jadi nomornya bisa sama, sales itemnya bisa sama, namun itu ini bisa sama ya. Di sini ada ID, sel number, sel code, print ID, user ID, customer name, customer count, so total amount, discount type, discount value, discount amount, final amount, payment method, pay amount, change amount, status, terdekat terdekat. Kemudian sel itemnya di sini ada column ID, kemudian sel ini ya, apa namanya, eh, sel sel ID, item type, kemudian item ID, item name, quantity, unit price, total, updated up, updated up ya. Dan ini ya apa namanya, sel item. Kalau dia menggunakan package ya, paketan, ya sebenarnya paketan ini dia akan memotong stoknya dari yang produk siap jual ya, stok produk siap jual yang terpotong. Jadi sistem akan mengecek apakah stoknya cukup atau tidak. Apabila stoknya tidak cukup, maka transaksi tidak bisa diselesaikan, dilanjutkan atau ditolak ya. Tapi kalau stoknya cukup, maka transaksi berhasil. Nah, di sini ada sales package ya, ini paketannya. Nah, pakai penjualan ada column ID, name, kode, description, category ID, best price, discount amount, discount percentage, additional charge, final price, image, effective, related by, related up. Nah, kemudian sales package items. Nah, ini ada ID, sales package ID, finished order ID, quantity, unit price, total price, kita akan kita. Nah, sales package ini eh, kalau sales package itu dari sales package items ya yang mengatur dia finished order ID-nya nanti yang mana terpotong ya. Nah, ini finished order ID seperti itu. Kemudian ini saya akan menjelaskan mengenai transparansi cabang. Jadi transparansi cabang ini bisa dilakukan oleh antar kepala toko dari toko A ke toko B. Nah, ini ketika mau tambah data ya, misalnya dari simpang 4 kita ini kan ya. Nah, transparan ini kita akan memilih cabang tujuannya kemana, kemudian produk jadinya apa, kita cari di sini.
kita cari di sini apakah ada stoknya. Ini ada sayap crispy satu ya, kita coba transferkan sayap crispy ke jalan jeruk. Ini sayap crispy kita masukin ke jalan jeruk. Sayap crispy. Ini sayap crispy stoknya ada 5 ya. Nih, ada 5. Maka kita bisa untuk mengirimkannya ke jalan jeruk. Kita ke jalan jeruk. Kemudian kita ini masukkan berapa jumlahnya, cukup satu saja. Kemudian misalnya mau tambah item lagi, misal untuk setengah jadi, dia harus ada stoknya ya, harus ada stoknya. Nah, karena tidak mencukupi maka tidak bisa, karena ini jenis produk setengah jadinya stoknya nol ya. Nah, jadi kita harus yang ada saja. Nah, ini berhasil. Itu kalau misalnya dibikin tadi dua ya di pengisian formnya, maka dia akan membuat ini apa? Walaupun di dalam form itu ada dua, sebenarnya itu adalah pengulangan. Jadi akan dipecahnya menjadi apa? Terpisah secara terpisah. Nah, ini kemudian kepala toko pengirim sudah membuat transferan, kemudian akan diterima oleh penerima transferan, diterima atau ditolak. Apabila diterima oleh toko tujuan, maka stok yang di pengirim tadi akan berkurang. Namun apabila ditolak, maka stok akan dikembalikan kepada pengirim. Kemudian stok yang pada penerima tidak akan bertambah. Apabila diterima oleh penerima, maka stok yang di tempatnya penerima akan bertambah. Kemudian stok yang di pengirim akan berkurang. Nah, ini kan statusnya dikirim, digital, kemudian terima transfer. Nah, ini diterima oleh toko apa? Toko Jalan Jeruk ya. Ini stoknya bertambah yang di Jalan Jeruk. Nah, tadi stoknya satu, sekarang stoknya jadi dua. Kalau yang di Jalan Jeruk. Itu untuk rancangan apa struktur ini lah, struktur tabelnya yang digunakan di database itu adalah distribution ya sini bukan sorry stock transfer stock stock transfer stock transfer. Nah ini jadi ini ada column ID, item ID from branch ID to branch ID, quantity, no status, standby, handled at, response notes, stated at, updated at. Nah itu jadi eh, satu satu kali pembuatan transferan itu ketika di aplikasi memang bisa menginput 10 ya, 10 10 10 misalnya, atau tidak ada batasan di aplikasinya. Namun ketika di database yang dibuat database tidak satu ini ya, apa misalnya satu transfer kemudian diterima terdiri dari item yang banyak, tapi dia hanya menggunakan satu tabel aja stock transfer. Kalau misalnya di aplikasi tadi membuat dua, maka di sini akan bertambah, di SQL-nya akan bertambah dua juga. Maksudnya ada dua baris data. Nah, walaupun di aplikasi berbarengan di inputnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau stock transfer ini sistemnya seperti itu. Nah, ini akan saya contohkan dan buktikan bahwa kalau yang ini misalnya nih ada di apa namanya di Jalan Jeruk ya. Ini ada dua, bawahnya dua. Nah, ini saya akan coba kirim menggunakan Jalan Jeruk ini saya seperti aja. Padahal kepala toko yang ini, tapi seperti itu bisa akses semua. Nah, ini saya akan kirimkan dari Jalan Jeruk kepada toko eh, apa namanya toko Panglima Batur lagi. Misalnya ini kita akan pilih di sini sayap dan di sini paha bawah ya. Ini paha bawah. Jadi satu saja. Ini kan stok tersedia sayapnya ada dua, kalau yang paha bawahnya ada satu. Nah ini saya kirim transfer berhasil ya. Nah ini dia terpisah menjadi dua ya. Kalau di SQL-nya, nah ada generate data baru. Nah ini, jadi ID-nya berbeda. ID-nya berbeda. Walaupun tadi berbarengan ya di aplikasi berbarengan gitu. Tapi ID-nya berbeda. Jadi kalau misalnya ada 4 sekaligus, maka dia akan membuat datanya ada 4 baris baru. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan di bagian laporan. Di sini ada laporan cabang, ya, ada laporan supplier,
Selanjutnya ini yang bisa mengaksesnya hanya beberapa user tertentu saja ya, seperti super admin, manager. Nah, ini supplier, ini supply apa. Kemudian bahan mentah, nah bahan setengah jadi. Kemudian produk siap jual, nah, ini bahan setengah jadi ya. Nah, bahan setengah jadi, produk siap jual, paket penjualan, transaksi penjualan, kemudian stock transfer, kita modal review, stock transfer, kemudian produk pelaris, ya produk pelaris. Ya ini terlihat di bundaran Simpang 4. Ini per ini ya, terurut ya. Ada rentangnya. Kemudian ada penggunaan bahan setengah jadi. Nah, ini laporan-laporannya ya. Kemudian kita akan melihat berbagai macam ini ya. Apa nanti dulu kita stop sampai situ dulu. Kemudian ini adalah pembahasan untuk struktur database-nya. Di sini ada activity logs tidak terpakai, jadi tidak usah dimasukkan ya ke diagram. Kemudian branches ini datanya branches ya, table branches, ID, name, kode, address, phone email, active, type, rentat, update tab. Nah, ya, ID bikin integer, name varchar, ya saya sebutkan. ID bikin integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, address text ya, phone varchar 255, email varchar 255, active ini satu, type enum, position branch, update timestamp, update timestamp, kategoris, ID bikin integer 20, name varchar 255, active ini integer 1, kode varchar 50, description text, update timestamp. Destruction reports ini tidak terpakai ya, jadi tidak bisa dimasukkan ke diagram. Destruction reports ini tidak terpakai. Destruction report items juga tidak terpakai. Ini ada finished brand stocks. Nah ini tidak terpakai. Jadi ini ada saya sebutkan ya. Kolomnya ID bikin integer 20, branch ID bikin integer 20, finished product bikin integer 20, quantity integer 10, created up, updated up, apa nih updated up, timestamp. Misalnya ada finished product, kemudian saya sebutkan juga ini finished productsnya. ID bikin integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, description text kategori ID bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, price integer 20, kemudian minimum stock integer 10, stock integer 10, kemudian price integer 10, minimum stock integer 10, stock integer 10, total varchar 255, production cost integer 10. Nah, base cost tidak terpakai ya, base cost tidak terpakai, jadi tidak usah dimasukkan base costnya. Aktif, ini integer 1, update timestamp. Kemudian ada material supplier, ini terpakai atau tidak. Nah, ini tidak terpakai ya material supplier, jadi tidak usah dimasukkan. Ini guys, ini bukan, ini apa bagian dari Laravel, jadi tidak usah dimasukkan ke diagram. Permission ini dari Laravel, nah bukan ya bukan. Apa ini terpakai, sorry. Ini saya sebutkan ya untuk tabel permissions. ID backend integer 20, name varchar 100, kode varchar 50, group varchar 100. Kemudian nanti apakah grupnya terpakai null ya. Jadi grupnya tidak terpakai, tidak bisa dimasukkan ke diagram. Description text is active ini integer 1, updated at timestamp. Nah, ini ada personal access tokens. Ini nanti bisa dimasukkan. Kemudian ada production request. Nah, ini saya sebutkan ya. Untuk production requestnya. Nah, ini sebelumnya ada evidence patch. Ini tidak usah dipakai ya, evidence patch. Ini tidak perlu dipakai. Ini seperti notes yang ini notes tidak perlu dipakai ya. Kemudian production completed by tidak perlu dipakai. Production completed at ini ya apa? Production completed by terpakai ya. Karena masih in progress saja. Saya sebutkan di sini untuk ID back integer 20 request code parkir 255 plus ID back integer 20 requested by back integer 20 requested by back integer 20 purpose text total raw material integer 20 not text status enum pending approval rejected in progress completed cancelled. Nah, approved by back integer 20, approved at timestamp, kemudian approval notes text, kemudian production started by back integer 20, production started at timestamp, production completed by back integer 20, production completed at timestamp, production not text evidence path parkir 255, completed at timestamp, updated at timestamp. Ini untuk tabel production request. Kemudian production untuk tabel production request items. ID back integer 20, production request ID back integer 20, raw material ID back integer 20, requested quantity integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, notes text created at timestamp, updated at timestamp.
Kemudian ada production request outputs ya. Ini ada ID back integer 20, production request back integer 20, semi finished back integer 20, planet quantity integer 10, actual quantity integer 10, not text. Created at timestamp, updated at timestamp. Purchase orders ID back integer 20, order number, parcer 20, order code, parcer 20, supplier ID back integer 20, created by back integer 20, updated that request delivery date, status enum, draft order received partially, received rejected, no text, total amount integer 10, ordered at timestamp, was absent in integer 1, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase order items itu terpakai, jadi ID bikin integer 20, purchase order bikin integer 20, raw material bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, unit name, parcar 255, quantity integer 10, unit price integer 10, total price integer 10, not text, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase receipt itu terpakai ya. Ini kolomnya ID back integer 20, number parcar 20, purchase order back integer 20, received by back integer 20, receipt date, status enum, status enum, accepted rejected partial. Not text receipt photo parcar 255, subtotal items integer 10, additional cost total integer 10, discount amount integer 10, tax amount integer 10, total amount integer 10, stated at timestamp, updated at timestamp. Kemudian purchase receipt additional cost. Ini terpakai ya. ID back integer 20, purchase receipt, ID back integer 20, cost name, parcar 255, amount integer 10, not text, stated at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada purchase receipt items. Nah, ini ID back integer 20, purchase receipt ID back integer 20, purchase order item ID back integer 20, raw material ID back integer 20, order quantity integer 10, receipt quantity integer 10, rejected quantity 10, unit price integer 10, item status enum, accepted rejected partial, concern collision photo parcar 255, not text, stated at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada raw material ini terpakai ya. Ini ada ID back integer 20, name parcar 255, kode parcar 100, kategori ID back integer 20, description text, image parcar 255, unit ID back integer 20, minimum stock. Ini minimum stock integer 10, current stock integer 10, unit price integer 10, is active, tina integer 1, supplier ID back integer 20, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada roles, nah ini roles juga terpakai. ID back integer 20, name parcar 100, kode parcar 50, description text, is active, tina integer 1, created at updated at timestamp. Kemudian ada role permission juga terpakai. Di sini ada ID back integer 20, role ID back integer 20, permission ID back integer 20, created at updated at timestamp. Kemudian ada sales ya, sales ini saya sebutkan ya. ID back integer 20, sel number parcar 255, sel code parcar 255, branch ID back integer 20. Kemudian sel code tadi parcar 255, branch ID back integer 20, user ID back integer 20, customer name parcar 255, customer account parcar 255, subtotal amount integer 10, discount type 6, kemudian non percentage nominal. Diskon value desimal 15,2. Kemudian diskon amount integer 10, final amount integer 10. Payment method enum, cash curious, paid amount integer 10, change amount integer 10, status enum, pending, complete, cancelled. Created at updated at timestamp. Kemudian ada sales package, ini juga terpakai. Di sini ada ID back integer 20, name parcar 255, kode parcar 255, description text. Kemudian kategori ID back integer 20, base price integer 10, diskon amount integer 10, diskon percentage desimal 5,2, additional charge INT 10, final price integer 10, image parcar 255, is active in integer 1, created at pick integer, kemudian created at timestamp. Ini ada sales package items. Di sini ada ID back integer 20, sales package item back integer 20, finished product integer 20, quantity integer 10, unit price integer 10, total price integer 10, created at updated at timestamp. Kemudian ada sell items. Di sini ada ID back integer 20, sel ID back integer 20, item type enum, products atau package item ID back integer 20, item name parcar 255, quantity integer 10, unit cost integer 10, subtotal integer 10, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada semi finished blend stocks ya. Di sini saya sebutkan ID back integer 20, branch ID back integer 20, semi finished back integer 20, quantity integer 10, created at updated at updated timestamp. Kemudian ada semi finished distribution. Di sini saya sebutkan ada datanya itu apa struktur kolomnya ya di tabelnya. Ini ada ID back integer 20, distribution code parcar 255, standby
Standby back integer 20, target branch ID back integer 20, semi finished product ID back integer 20, quantity send integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, distribution notes text. Status random, send accepted rejected. Handled by back integer 20, handled at timestamp. Response text, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada semi finished products. Di sini saya sebutkan kolom-kolomnya beserta tipe datanya. ID back integer 20, name parcial 255, kode parcial 255, description text. Unit ID back integer 20, minimum stock integer 10, image parcial 255, production cost integer 10, active integer 1, centralized integer 1, updated at timestamp, kategori ID back integer 20. Kemudian ada di sini tabel semi finished usage request. Saya sebutkan ya di sini untuk apa namanya. Nah, ini ada semi finished usage request. ID back integer 20, request number parcial 255, requesting branch ID back integer 20, ID back integer 20, purpose parcial 1000, total meter cost decimal 5,21 parcial 20, request request approved by back integer 20, approved at timestamp, approval not text. Nah, kemudian ada proses started back integer 20, proses started timestamp, kemudian proses complete by back integer 20, proses complete at timestamp, kemudian proses not text, reason text, created at timestamp, update at timestamp, deleted at timestamp. Kemudian ada semi finished usage request items. Di sini saya sebutkan ya, ID bikin integer 20, semi finished tugas ID bikin integer 20, unit ID bikin integer 20, semi finished product ID bikin integer 20, quantity integer 10, unit price integer 10. Kemudian di sini ada not text created at timestamp, update at timestamp. Kemudian ada semi finished usage request outputs. Di sini saya sebutkan ya. Ada ID bikin integer 20, semi finished tugas ID bikin integer 20, product ID bikin integer 20, flat quantity integer 10, actual quantity integer 10, not text created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada stock movement di sini, stock movement saya sebutkan. ID bikin integer 20, item type varchar 255, item ID bikin integer 20, metal ID bikin integer 20, finished product ID bikin integer 20, semi finished product ID bikin integer 20, branch ID bikin integer 20, type varchar 20, movement category varchar 50, quantity integer 10, quantity before integer 10, quantity movement integer 10, quantity after integer 10, unit cost integer 10, total cost integer 10, reference type varchar 100, reference ID bikin integer 20, not text created by bikin integer 20, percent by bikin integer 20, percent at timestamp. Ya, jadi ini ya, saya sebutkan lagi stock of names di sini tidak terpakai, tabel stock of names tidak terpakai, stock of name item tidak terpakai, stock transfer. Nah, ini stock transfer saya sebutkan lagi. ID bikin integer 20, item type 6, finished semi finished, item ID bikin integer 20 from branch ID bikin integer 20 atau branch ID bikin integer 20, quantity decimal 12,3, not varchar 255, status enum, sense accepted rejected. Sense by bikin integer 20, handled by bikin integer 20, handled at timestamp, respond not varchar 255, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian sini ada data supplier saya sebutkan. ID bagian integer 20, name varchar 255, kode varchar 255, address text, phone varchar 255, email varchar 255, is active ini integer 1, created at update at timestamp. Kemudian ada units, di sini saya sebutkan. ID bagian integer 20, unit name varchar 255, abbreviation varchar 255, description text, created at timestamp, update at timestamp ya, is active ini integer. Kemudian ada tabel rules. Nah, rules ini saya sebutkan ya. ID bikin integer 20, name varchar 255, email varchar 255, phone varchar 20, email verified at timestamp, password varchar 255, avatar varchar 255. Branch ID bikin integer 20, aktif pindah integer 1, member token varchar 100, created at timestamp, updated at timestamp. Kemudian ada user roles. Sini saya sebutkan ID bikin integer 20, user ID bikin integer 20, role ID bikin integer 20, created at timestamp, updated at timestamp. Ini ya, apa namanya? Saya sudah sebutkan, saya ulangi, yang tidak terpakai itu adalah tabel ya. Yang saya sebutkan ini sudah benar, tapi saya akan ulang. Nah, mungkin ada yang terlewat nanti ya. Yang bisa dibandingkan. Yang tidak terpakai, yang tidak terpakai itu adalah stock of name, kemudian stock of name items itu tidak terpakai. Kemudian apa lagi ya yang tidak terpakai ya, yang tidak terpakai ya, yang tidak perlu dimasukkan ke diagram, maksud saya tidak perlu dimasukkan ke diagram. Kemudian ada personal access tokens, migration ini tidak perlu. Nah, kemudian tabel apa namanya material supplier juga tidak terpakai. Nah, kemudian destruction report items tidak terpakai, destruction reports juga tidak terpakai, kemudian activity logs juga tidak terpakai. Nah, ini ya, sekian. Ini agar bisa dibuat diagramnya, relasinya juga, kelas diagramnya semua nanti ya, agar lengkap dibandingkan dengan proses di aplikasinya.